Shalom. Ketemu lagi, kita akan bahas firman Tuhan kembali. Hari ini kita akan membaca dari kitab Amos. Ya. Mari dibuka kitab Amosnya. Amos pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kalau kita melihat dari 5 ayat yang barusan kita baca, kita melihat ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menolong dan mengingatkan kita. Yang pertama, saudara, di sana di bagian ayat yang pertama begitu ya, kalau kita perhatikan, Moab sudah beberapa kali melakukan kejahatan ya. Begitu juga dengan Yehuda, ada beberapa kali mereka melakukan kejahatan dan tentunya mereka sudah diperingatkan, tetapi mereka tidak memperhatikan peringatan itu. Nah, apa saja saudara kejahatannya? Yang pertama, kita melihat di bagian ini ada satu kebencian ya. Ada satu kebencian yang dilakukan oleh bangsa Moab, seperti misalnya saudara membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur ya. Ternyata kebencian itu saudara sangat berbahaya. Pada saat orangnya masih hidup dibenci sampai mati, dan sudah mati pun ternyata itu masih tersimpan ya, sampai mereka itu membakar tulang-tulang dari Raja Edom. Ini sesuatu yang sangat ironis saudara, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki kebencian ya, kebencian terhadap orang lain ya. Saya tidak tahu saudara, apakah saudara posisi yang dibenci atau yang membenci. Hati-hati ya saudara, membenci itu seperti kita minum racun mengharapkan orang lain yang mati ya. Jadi nggak mungkin saudara ya, dengan kita membenci orang lain hidup kita menjadi lebih baik. Dan tentunya ini menjadi satu peringatan buat kita, jangan sampai ada kebencian ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih di dalam kehidupan komunitas atau keluarga kita. Jadi perhatikan saudara, dengan kebencian ternyata itu bisa berbahaya ya, dan tentunya Tuhan tidak senang dengan kebencian itu. Yang selanjutnya kita menemukan juga bahwa mereka tidak lagi hidup ya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan kita tidak berpegang pada firman Tuhan, dengan kita tidak melakukan firman Tuhan, tentunya hidup kita akan gak ada pegangan ya. Tidak ada sesuatu kebenaran di dalam hidup kita yang bisa menjadi tolak ukur sehingga kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kali ini mau mengingatkan kita saudara betapa pentingnya kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita berpegang pada firman Tuhan? Yaitu dengan membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Baca saudara firman Tuhan, karena itu sangat penting. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan dibuat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tentunya kita akan melakukannya.
Caranya saudara dengan cara kita membuat catatan-catatan kecil. Dari catatan-catatan kecil itu paling tidak kita akan melihat ada beberapa hal yang seharusnya kita dapat lakukan. Ya, sehingga para pengkhotbah contohnya saudara selalu menyampaikan apa? Berbahagialah orang yang membaca atau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, didengarkan yang indah-indah saudara, tetapi juga untuk dilakukan. Nah, mari saudara, dua kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Yang pertama, jangan ada kebencian, ya. Karena kebencian tentunya tidak baik, tidak menjadi berkat, dan membawa hidup kita juga tidak semakin lebih maksimal, ya. Sehingga kita lupa untuk cara kita mengasihi. Yang kedua, mari saudara taati hukum Taurat, ya, hukum firman Tuhan, dan biarlah kita hidup, ya, sesuai dengan firman Tuhan dengan kita membaca, merenungkan, menghidupinya dan melakukannya. Buat saudara catatan-catatan kecil sehingga nanti kita bisa mengevaluasi bagaimana perjalanan kerohanian kita. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan biarlah nama Tuhan yang akan dimuliakan. Terima kasih saudara untuk menjadi perenungan pribadi. Yang pertama, masih adakah kebencian di dalam hati kita? Yang kedua, sejauh mana kita rindu, haus, dan lapar untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.